Topik selanjutnya adalah tentang layout view menggunakan Razor. Layout view sendiri adalah master page pada ASP.NET MVC. Digunakan jika kita ingin menambahkan template halaman atau desain halaman yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, layout view sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu render body dan render section. Nah, render body sendiri adalah bagian yang kita masukkan dalam layout view, satu tag add render body. Nah, bagian ini nanti akan diinjek dengan data yang kita tuliskan di view. Jadi, bagian render body ini akan di-replace dengan tag atau HTML yang kita tuliskan di view atau di halaman. Nah, kemudian bagian kedua adalah render section. Render section juga bisa diinjek dengan kode yang kita tambahkan di view atau di halaman. Nah, bagian render section ini nanti bisa ada, bisa juga tidak. Jadi tidak harus ada. Di sini property required bisa kita set false, yang artinya bagian tersebut, render section tersebut, boleh diinjek kode atau boleh juga tidak. Pada project yang kita buat di Solution Explorer, kita bisa lihat di sini, layout view berada di dalam folder share di folder view. Jadi kita bisa temukan layout view di sini. Underscore layout view.cshtml. Jika kita lihat, tampilan dari layout view adalah seperti ini. Ini adalah template halaman yang kita punya. Jadi kita bisa ubah, misalnya saja di application name ini saya ganti menjadi Cloudemia. Maka di setiap view yang sudah kita buat, template-nya, template header-nya, ini akan berubah sesuai yang kita tuliskan. Jadi nanti di header, di bagian navbar header, tulisannya sudah berganti menjadi Cloudemia. Kita bisa coba jalankan. Nah, di sini tadinya sebelum ini teks di sini adalah application name. Nah, karena kita udah ganti di layout view-nya, di sini sudah berubah menjadi Cloudemia. Nah, ini berlaku untuk setiap halaman. Di about juga sama, kemudian di contact juga sama. Misalnya kita mau tampilkan di course juga sama. Course. Nah, di sini semuanya berubah menjadi Cloudemia. Karena bagian layout view-nya di master page-nya itu sudah kita ganti. Misalnya di sini saya akan menambahkan menu baru untuk ke halaman course ya. Ini hyperlink ke halaman course. Namanya course. Kemudian action methodnya adalah index. Dan controller name-nya adalah course. Nah, sudah kita tambahkan, kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah muncul menu untuk course. Nah, itu cara untuk menambahkan desain atau menambahkan menu di HTML layout. HTML layout ini digunakan di semua view yang kita buat. Jika kita menggunakan default layout yang disediakan. Jika kita memiliki desain sendiri, Anda bisa mengubah desain ini menjadi desain yang kita inginkan. Misalnya kita bisa kopikan desain yang kita buat di sini. Nah, di sini ada bagian render body. Nah, bagian ini yang nanti diinjek dengan konten. Misalnya, saya bisa buka di home index. Nah, nanti semua bagian ini, semua tag ini, satu halaman ini akan diinjek ke dalam render body. Di bagian bawah kita bisa melihat render section. Di sini namanya adalah script. Nah, bagian render section ini juga bisa diinjek dengan kode yang kita nanti masukkan pada view. Misalnya di sini kalau kita mau menambahkan script tambahan, JavaScript tambahan, kita juga bisa membuat render section baru. Misalnya kita akan
tambahkan render section-nya di bagian sebelum body. Nah, kita tambahkan layout di sini, div. Kemudian saya akan menambahkan add render section. Kemudian di sini nama section-nya adalah my section. Required-nya false. Nah, seperti ini. Jika kita menambahkan satu section seperti ini, maka di index, misalnya di course index di sini, saya bisa tambahkan satu section yang sudah kita buat, add section, kemudian nama sectionnya my section ya di sini, my section. Nah, kita bisa isikan dengan kode yang akan kita tambahkan, yang akan kita inject, misalnya H3 hello world. Nah, di sini adalah bagian render section. Misalnya seperti ini. Kemudian kita akan jalankan aplikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bagian render section bisa kita isi, kita inject dengan kode yang kita masukkan dalam view. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan layout default yang dapat kita gunakan pada aplikasi web kita. Nah, untuk men-setting defaultnya di ASP.NET MVC, kita bisa menambahkan di file view_viewStart.cshtml. Nah, di _viewStart di sini, kita bisa melihat bahwa layout default yang digunakan untuk semua view adalah _layout yang tadi sudah coba kita edit. Nah, apakah kita bisa ganti? Bisa saja. Misalnya saya di sini akan buat layout baru. Di sini saya akan tambahkan new item. Kemudian saya tambahkan HTML page baru. Kita beri nama _my layout.cshtml. Nah, seperti ini. Saya punya my layout.cshtml. Di sini title-nya layout, custom layout misalnya. Kemudian di sini saya tambahkan H2. Ini adalah custom layout. Nah, kemudian di sini saya tambahkan div. Saya akan membuat satu render body. Jadi kalau saya menggunakan layout ini, maka kode yang ada di view itu akan diinjek ke bagian render body. Kemudian di bawahnya, misalnya ID-nya footer. Nah, di sini saya akan tambahkan satu render section. Kita beri nama sectionnya footer. Required di sini bisa true atau false. Jika di sini kita tambahkan required true, maka mau nggak mau kita harus menambahkan kode di bagian render footer. Kita buat false saja biar lebih fleksibel, jadi bisa diisi, bisa juga footernya tidak diisi. Baik, sekarang kita akan akses lagi di file _view_start.cshtml. Sekarang kita ganti default dari layoutnya bukan menggunakan _layout, tapi menggunakan my layout. Ini adalah layout yang baru saja kita gunakan. Nah,
Setelah dirubah, sekarang kita akan coba jalankan aplikasi. Kita coba jalankan, kita lihat apakah layoutnya akan berubah. Sebelumnya di sini harus kita hapus dulu section ini, karena tidak ada di layout kita yang baru, jadi akan menyebabkan programnya error. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa halaman course index yang kita buat itu sudah menggunakan layout yang kita buat. Nah, ini kita lihat di sini tulisannya adalah ini adalah custom layout. Kalau kita coba ke halaman home index, nah default layoutnya juga sudah berbeda sekarang. Jadi kita menggunakan layout yang kita buat sendiri, custom layout. Jadi caranya bila kita ingin membuat beberapa layout yang berbeda, atau kita sudah desain web, mempunyai desain website yang bagus, atau kita beli template, kemudian kita mau jadikan itu sebagai layout, Anda bisa menambahkannya di underscore layout atau membuat file sendiri yang bisa digunakan sebagai layout. Nah, nanti tinggal kita tambahkan render body dan render section. Itu adalah bagian yang bisa diinjek dari view yang kita gunakan.